rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak karir dalam pemerintahan, kinerja dan prestasinya. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selasa 17 Oktober 2023 memasuki agenda pemeriksaan pendahuluan pertama dengan menghadirkan kuasa hukum dari Prokader Lintas Mahasiswa Indonesia yang merupakan gabungan dari mahasiswa warga negara Indonesia. Ditemui sejumlah media, Halim Jefferson Rambe, selaku koordinator kuasa hukum pemohon Prokader Lintas Mahasiswa Indonesia mengungkapkan bahwa dalam persidangan kali ini agendanya mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan uji. Materi di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian perkara mengenai keterbukaan informasi publik terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Pengujian perkara keterbukaan informasi publik terhadap capres dan cawapres yang akan bertarung di pemilihan umum tahun 2024. Kami kuasa dari Prokader Lintas Mahasiswa Proklamasi merupakan gabungan dari mahasiswa warga negara Indonesia yang sedang menguji material judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai tugas KPU dan Bawaslu yang diatur di pasal 12 dan pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum. Alhamdulillah hari ini Selasa 17 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang yang merupakan agenda pendahuluan atau pemeriksaan sementara untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang kami ajukan. Bahwa persidangan tadi dibuka untuk umum dan disiarkan secara nasional sehingga dapat didengar oleh halayak ramai. Sunandiantoro, salah satu kuasa hukum, menjelaskan bahwa para pemohon telah menyampaikan bahwa poin penting dalam permohonan kami adalah bahwa kami adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk dapat mengetahui rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang mengikuti kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sunandiantoro mengatakan bahwa atas dasar tersebut pihaknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tugas kepada KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon. Selain itu, tambah Sunandiantoro, pihaknya juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memberikan data dan informasi terkait dengan transaksi keuangan, dugaan adanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM calon presiden dan calon wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU serta Bawaslu untuk kemudian disampaikan kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk hasil dari penelitian khusus yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Selaku kuasa hukum, Sunandiantoro merasa yakin dan optimis terkait dengan permohonannya akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan pihaknya membandingkan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terkait dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini tentang penelitian khusus, bagaimana kemudian rekam jejak daripada capres dan cawapres itu dipublikasikan kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia itu nanti akan menyadari, mengetahui, memahami siapa yang pantas dipilih dan menjadi presiden dan wakil presiden ke depan. Nah, artinya kan ini lebih substansial sebenarnya. Maka dari itu rasio presidennya jelas gitu. Kebutuhan khusus dari departemen atau apa ya? KPU dan Bawaslu. Ya, KPU dan Bawaslu. Jadi jangan hanya, jadi KPU dan Bawaslu jangan hanya jadi pada wilayah-wilayah administratif saja, kemudian seperti tukang stempel saja. Bakal calon masuk, kemudian diverifikasi, stempel, kemudian jadi pasangan calon. Ini tidak bisa digugat ini.
apa yang sudah diverifikasi oleh KPU ini tidak bisa digugat, tidak bisa dimohonkan di pengadilan dan lain-lain. Nah ini yang diverifikasi oleh KPU ini adalah mereka-mereka yang nanti akan bertanding, kemudian akan terpilih kan begitu. Maka sebelum itu harus dipertegas dulu di sini, KPU harus ada tugas tambahan. Dia harus punya pemahaman, kesadaran, pengetahuan, dan informasi berkaitan dengan rekam jejak daripada calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga sampai akhir masa kampanye terakhir nanti, KPU memiliki tugas untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat. Jika benar-benar KPU itu sebagai lembaga yang memang memverifikasi siapa putra-putri bangsa terbaik yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik ini. Mas, dibandingkan keputusan yang kemarin, menurut Mas sendiri ini lebih substansial apa? Tentu lebih substansial lah. Kemarin itu kan kita sangat tahu bahwa kepentingan politiknya itu sangat tinggi kan, gitu kan. Apalagi banyak ya kalau kata beberapa ahli hukum sendiri ya rasio desidentifnya tidak ada gitu loh. Bahkan substansinya tidak meliput. Tapi saya tidak akan mengomentari lebih jauh perkara itu, karena itu bagaimanapun juga sudah diputus, sekalipun menimbulkan polemik hari ini, begitu ya. Tapi paling tidak membuat Anda optimis untuk? Iya, dengan begitu kami semakin optimis. Hal yang begitu saja diputus, berani diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apalagi hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya, Anang Suindro, menjelaskan bahwa dalam sidang kali ini majelis hakim memberikan penasihatan-penasihatan yang pada pokoknya agar pengajuan permohonan ini lebih sempurna sehingga dapat meyakinkan hakim MK untuk bisa mengabulkan permohonan dari Prokader Lintas Mahasiswa Indonesia. Ada beberapa penasihatan-penasihatan dari majelis hakim yang pada pokoknya bertujuan untuk agar permohonan yang kami ajukan bisa sempurna dan kemudian bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan permohonan kami. Kalau agenda tadi itu kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kami sangat yakin terkait dengan permohonan kami ini akan dikabulkan oleh MK nantinya, karena memang apa yang menjadi tujuan daripada permohonan kami sangat rasional dan sangat sangat penting. Kenapa? Karena kami meminta MK untuk memberikan tugas tambahan kepada KPU dan Bawaslu terkait dengan melakukan penelitian khusus rekam jejak para calon presiden. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena memang kita semua menginginkan atau ingin mengetahui seperti apa rekam jejak calon presiden nantinya, sehingga kita bisa menentukan hak pilih kita sesuai dengan sesuai dengan prestasi, sesuai dengan visi misi, sesuai dengan rekam jejak calon presiden. Karena kami menginginkan presiden ke depan memang presiden yang memang benar-benar bagus. Dan kalau kemudian tadi kenapa kemudian kita menjadi sangat yakin, karena kita bandingkan dengan putusan yang kemarin hari Senin, yang kemudian ini menimbulkan banyak tafsir di di publik terkait dengan ada kepentingan politik dan lain sebagainya terkait dengan putusan yang kemarin tapi kan kita tidak bisa memaknai itu, sehingga kami meyakini bahwa ketika kemarin Mahkamah Konstitusi berani untuk menjatuhkan putusan terkait dengan memberikan norma baru terhadap sebuah pasal dalam suatu undang-undang, saya yakin terhadap permohonan kami ini juga akan Mahkamah Konstitusi juga pasti berani untuk memberikan norma baru terkait dengan penambahan tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus terkait dengan rekam jejak capres dan cawapres.